Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin nama aku Radit dari Modul 4. Jadi di sini aku bakal bikin salah satu assembly yang namanya belt roller. Tapi di percobaan kali ini aku nggak bakal pakai komponen screw yang ada karena di aku lagi error, dan juga aku mau nekenin sebenarnya bagian yang tengah ini bisa pakai prinsip match coincident, tapi di sini aku bakal pakai konsep dari mate, yakni width. Nah, jadi di sini kalian kalau udah bikin part assembly baru, itu kalian tinggal masukin aja komponennya. Atau kalau misalnya nggak muncul page yang ini, kayak gini, itu kalian bisa ke assembly, terus ke insert komponen. Dan ya udah, kalian tinggal masukin aja part apa aja yang kalian perlu. Dan ini itu kalian kalau misalnya nggak muncul langsung kayak yang aku muncul, itu kalian tinggal ke download, terus kalian buka nama file yang tadi kalian udah download gitu. Terus kalau udah tinggal dimasukin aja semua. Dan oke, jadi tinggal di input aja kayak gini. Nah, jadi ini udah semua dari komponen yang masuk. Tapi kalau misal kalian lihat di drawing, itu yang kuning ada dua, dan yang hijau ini juga harusnya ada dua, di bagian kanan satu dan juga di bagian kirinya satu gitu. Jadi kalian tinggal ke sini. Dibanding kalian insert komponen lagi, itu sebenarnya ada salah satu cara juga. Nah, kalian klik aja di part kuning ini, random di mana, itu dia bakal munculin part mana yang seharusnya kita klik. Nah, jadi kalian tinggal pilih random dulu, terus balik lagi ke bracket 1. Nah, ini kan udah keklik semuanya ya. Artinya keseluruhan part udah keklik. Jadi kalian kalau misalnya udah biru kayak gini, itu kalian tinggal tekan Ctrl copy dan Ctrl V. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini itu udah muncul dua, bracket 1 dan bracket yang kedua. Nah, untuk partnya sendiri di mana? Ini sebenarnya dia numpuk gitu. Jadi kalian tinggal tarik satu partnya. Nah, kayak gitu. Cara yang sama juga dilakuin ke part yang hijau ini. Jadi kalian tinggal tekan dulu, pastiin dia udah ke biru semua. Nah, Ctrl copy dan Ctrl V. Tada, digeser, udah gitu. Terus sekarang kita mau bikin dia bagian kuning ini ada di sini gitu kan. Jadi kalian lihat dulu, bagian yang luar lebih ini itu di luar, sedangkan bagian yang tinggi dari part kuning itu nempel lebih dekat ke roda. Jadi sebenarnya trikinya dari modul assembly ini gimana cara kalian ngeliat gambar itu, dan kalian bayangin kalau misalnya gimana sih posisi gambar yang sesuai kalau kita misalnya bikin gitu. Dan juga match-nya sebenarnya rada tricky, tapi sebenarnya nggak terpatok di satu match. Kadang ada match yang bisa dipakai lebih dari satu. Misalkan coincident itu bisa diganti pakai width yang tadi, karena kan kalau kalian lihat ini letaknya di tengah ya si roda, jadi bakal lebih cocok kalau misalnya pakai width gitu. Oke, lanjut dulu. Part yang kuning ini kita gabungin ke base, tapi sebelum itu aku bakal rubah satuan aja di MMGS dulu. Nah, terus cara nge-mate ke bagian base ini, kalian tinggal tekan mate. Nah, terus kadang kalau screw itu susah kan buat di mate semacam concentric sama pusatnya. Kalian tinggal pilih aja lingkaran yang paling atas yang bukan screwnya, terus kalian pilih juga lingkaran yang atas di sini. Nah, udah oke kan ya? Tapi meskipun ini di semacam tembus gitu, itu nggak apa-apa karena mates dari kedua part ini itu baru cuma sepusat gitu. Nah, kalau udah kalian klik udah. Terus kalian tinggal match lagi yang sama si part ini sama base yang ini itu sebagai coincident gitu. Oh, sorry, kayaknya tadi mateku ada yang salah ya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur salah, itu kalian bisa klik bagian apa yang kalian barusan made, dan itu kalian lihat di atas sini itu ada made yang udah kalian lakuin.
Nah jadi kalau misalnya kayak gini itu aku bisa delay mid-nya dulu. Ini sekedar tambahan kalau misalnya kalian ada salah di praktikum nanti ya. Jadi kalian nggak perlu panik, kalian tinggal klik partnya, terus kalian lihat match yang baru kalian buat itu apa gitu. Oke. Nah jadi ini udah lepas lagi kan ya teman-teman. Jadi kita bakal ulangin dulu. Jadi di video ini aku bakal pelan-pelan aja, dan kalau misalnya ada error nggak bakal aku ulang, supaya kalau misalnya nanti kalian di praktikum, kalau misalnya nemu kesalahan yang sama, itu kalian tetap tenang ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal mate aja bagian lingkaran yang atas itu sama lingkaran yang luar ini ya gitu. Tapi dia bukan coincident tapi concentric. Nah kayak gitu. Jadi mate yang aku mau buat dari dua part ini adalah dia baru sepusat gitu. Jadi pusat dari yang kuning dan pusat dari base yang sama di lingkaran ini dia satu pusat. Jadi dia bakal punya lingkaran lubang yang pusatnya sama gitu. Nah jadi kalau ini kalian masih bisa tarik, nggak kayak tadi. Nah kalau coincident itu gunanya untuk nempelin dari part ini ke ini gitu. Nah sekarang kita juga mau lakukan hal yang sama di lingkaran yang satu lagi, di sini sama di sini. Nah itu pilihnya inget juga buat concentric. Nah udah klik OK. Nah, jadi ini masih bisa naik turun, tapi kalian udah lihat kalau dia udah lurus kan. Jadi tinggal satu lagi, kita mau pakai dia coincident. Coincident itu kan prinsipnya kayak nempel gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih di mana part yang mau kalian tempelin. Misalnya di kuning ini, kalau sesuai gambar itu dia bagian bawah kuning nempel sama bagian atas dari base kan yang ungu ini. Jadi kalian tinggal balik, kalian pilih bagian bawah ini sama bagian bawah yang bagian ungu ini gitu. Jadi dia udah pasti bakal nempel di atas, dimana permukaan yang kalian pilih itu bakal jadi bidang tempelnya, kayak gitu lah kurang lebihnya. Oke, jadi yang bagian kiri udah selesai. Bagian yang kanan juga kalian tinggal lakukan yang sama. Kalian pilih lingkaran yang paling atas. Terus tapi dipastiin dulu, ingat kalau misalnya bagian yang tinggi, bagian panjang dari ininya itu di bagian dalam. Jadi kalau secara logika kan ini lingkaran jadi sepusat sama yang kiri ya. Nah karena kalau misalnya kalian nggak perhatiin itu, takutnya nanti dia kebalik, jadi bagian segitiga ini yang ke dalam. Nah kadang kalau hal-hal kayak gitu yang bikin kayak kok ini assembly kita jadi nggak logis kayak gitu teman-teman. Nah jadi kalau udah lingkaran sama lingkaran, ingat perhatiin kalau misalnya ini coincident dirubah jadi concentric, karena kita maunya hubungan mereka berdua itu sepusat dulu gitu. Terus klik OK, terus kita match lagi bagian lingkaran atas ini sama lingkaran yang ini, concentric lagi. Oke. Nah tapi masih bisa naik turun, terus dia di coincidentin antara bagian bawah sama bagian bawah. Oke, cukup. Bagian kiri kanannya udah. Terus sekarang kita mau tambahin si bagian hijau ini. Kembali ke drawing, bagian hijau itu berarti dia kayak masuk ke bagian kuning itu lebihnya. Nah jadi kita sebenarnya, bentar, kita jangan di match dulu, keluar dari mate. Kita mau bikin bagian hijaunya nempel sesuai dengan posisi yang ada. Cuman oke, sorry. Jadi posisi yang hijau itu bagian pengecil, bagian diameter yang lebih kecil dari hijau itu dia ke arah roda ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, oke, kita mate dulu sesuai dengan logikanya yang ada. Sebenarnya kalau concentric itu paling gampang di bagian tabung kayak gini, karena dia ada bagian mulus yang bisa kita klik aja. Kita klik bagian tabung ininya, terserah di bagian mananya, karena kan pusat dari kedua tabung ini tetap di satu titik yang sama gitu. Karena kita mau bikin hubungan konsentrik antara bagian hijau sama yang kuning. Terus tinggal pilih di bagian tabung ini. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kalian bingung kayak aku tadi, itu sebenarnya bagian hijaunya itu hadap kiri atau kanan sih kayak gitu. Itu kalian tinggal lihat aja. Ini tuh make sense nggak sih kalau bagian hijaunya masuk ke sini? Ternyata enggak kan, karena dia diameternya lebih gede. Nah jadi berarti dia bener hadapnya itu ke arah roda gitu. Terus udah oke. Nah kalau konsentrik itu pasti bakal bisa digeser-geser. Kalau misalnya nggak bisa, berarti kemungkinan kalian ada salah buat matchnya gitu.
Terus udah tinggal bagian luar sama bagian ininya ditempelin pakai coincident gitu. Terus satu lagi bagian ini sama di bagian ini. Oke, udah cukup. Dan kita buat dia coincident gitu. Oke, terus satu lagi komponennya kita bikin dia yang ini sama bagian ininya nempel. Concentric dulu. Kalau udah diklik oke, kita balik ke drawing, lihat gambarnya, ternyata dia bagiannya kayak semacam, bisa dibilang itu kalau di zoom sebentar. Nah, jadi kalau kalian lihat itu dia kayak sedikit nonjol gitu. Jadi sebenarnya bisa coba-coba dulu sih kalau kalian ragu itu sebenarnya dia nempel banget di ujung kayak gini apa enggak. Nah, kalau misalnya kita anggap dia nempel di ujung banget kayak gini, itu kan nggak logis ya, karena ternyata diameter yang paling luar ini lebih kecil daripada diameter yang ada. Jadi dia lebih logis kayak sampai pembesaran ini, nah nempel kayak gitu. Berarti kalian tinggal pilih aja keliling lingkaran yang ini. Sebenarnya prinsip coincident itu selalu sama guys, jadi dia itu bakal nempel di permukaan yang kalian tetapin gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah, kalian tinggal pilih sama lingkaran yang ada di kuning gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah berhasil ya. Maksudnya dia udah berhasil nempel sesuai dengan yang kita mau. Tapi kan kalau misalnya kadang kita mungkin bingung karena dari part yang transparan ini itu sebenarnya bagian dari part kuning atau enggak sih. Oke, kita clear dulu. Jadi kita bisa, ini udah ke match ya, sorry. Jadi mungkin aku bakal cancel dulu matchnya. Dan nah, kayak gini. Jadi cara gampangnya itu kan dia udah concentric, dan kita masih bisa semacam kayak gerakin dia tapi tetap dalam sepusat yang sama kan. Jadi kalian tarik aja dulu ke bagian luar supaya kalian gampang nanti buat nge-mate-nya. Terus kalian pilih mate, dan kalian pilih di bidang mana dia mau di bersentuhan kayak gitu. Jadi bagian ini sama bagian yang kuning. Yang tadi aku bilang kenapa lebih baik ditarik, karena kan ini sebenarnya ada diameter ya. Jadi takutnya nanti kalian bisa salah klik, apalagi kalau misalnya panik gitu. Itu kemungkinan besar bisa salah klik. Jadi lebih baik ditarik dulu, terus udah kalian pilih. Nah, ini sama aja kan kayak tadi, tapi yang sekarang itu lebih jelas gitu, lebih detail kalau emang itu benar dari lubang dari part yang kuning gitu. Terus klik OK. Nah, udah, tada. Terus ini ada lubang, sebenarnya nggak berguna juga, lebih kayak mungkin sebenarnya itu ada part yang bikin dia semacam kuncian gitu untuk supaya si roda ini nggak bisa berputar dalam kondisi tertentu. Cuman sekarang kita nggak usah pakai teman-teman. Nah, jadi cara gimana pakai weight itu adalah, weight itu berprinsip kayak dia mau meletakkan si roda ini di antara, kita keluar dari map dulu aja. Nah, si roda ini mau diletakkan di antara, persis di antara kuning dan kuning. Jadi dia mau benar-benar di tengah gitu misalnya. Jadi kalian tinggal klik aja mate. Itu kalian bisa ke advanced mate. Jadi sebenarnya gampangnya standar mate itu kan mate yang standar ya guys. Jadi kayak misalnya dia sepusat, dia paralel, dia perpendikular, dia tuh lebih ke mate yang sederhana. Nah, kalau advanced mate itu dia banyak ada mate yang bisa dibilang lebih expert gitu. Kayak weight ini tuh terletak di antara limit distance, ini itu dia membatasi pergerakan sampai dengan jarak tertentu. Terus kalau limit angle itu misalnya kita punya tuas yang geraknya itu diputar kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya geraknya diputar dan kita mau batasin putarannya supaya nggak logis, dalam artian kayak nggak nembus dari suatu benda, itu kita bisa pakai limit distance. Dan mate-mate yang lain cukup jarang digunakan sih. Jadi 3 ini kayaknya mungkin yang paling sering digunakan, weight, limit distance, sama limit angle gitu teman-teman. Nah, jadi oke, lanjut ke weight dulu. Kita clear dulu selectionnya, kita pilih yang weight dulu. Sebenarnya kalau buat mastiin mate-nya itu bisa bekerja apa enggak, dalam artian kan tadi weight-nya kayak gelap gitu ya, itu kalian pencet aja dulu weight-nya.
karena kita emang udah tahu kalau mates yang kita mau gunain itu ya emang yang weight ini gitu. Nah sebenarnya yang biru sama yang ungu itu lebih kayak ke semacam, sebenarnya kalian bebas aja bisa milih mau yang mana part di dalam. Di sini kan aku pingin yang kuning di luar ya, jadi ya udah aku pilih yang kuning sisi ini sama kuning sisi ini itu menghimpit dari lingkaran sisi ini dan lingkaran sisi ini gitu. Tada. Nah jadi dia benar-benar udah berada di tengah-tengahnya gitu, kayak ibarat dia lingkaran ini harus berada di antara celah si kuning-kuning kayak gitulah jatuhnya. Oke, kalau misalnya udah di tengah kalian klik oke. Tapi kan ini masih di bawah ya. Itu karena tadi aku belum bikin dia sepusat sama lingkaran yang ada salah satu dari ini. Kalian sebenarnya bebas pilih sih, karena kan sebenarnya dia udah pasti di tengah ya. Cuma sepusat aja yang belum. Aku di sini bakal pilih yang merah karena paling gampang aja menurut aku. Sama sih ya udah roda ini. Dan kalau misal kalian pilih yang miring itu sebenarnya mungkin bisa, tapi kadang itu dia sering mengasumsikannya sebagai match yang lain. Jadi menurut aku kalau misalnya masih ada lingkaran yang datar, kalian klik lingkaran yang datar aja gitu terlebih dahulu. Nah ini kan masih di advanced mate ya, kalian tutup dulu, kalian ke standard mate, terus balik lagi ke concentric gitu. Tada. Oke, jadi sekarang lingkarannya udah tepat di tengah dan coba kalian gerakin sesuai fungsinya. Nah, bentar. Nge-lag. Nah, jadi kalau kalian lihat ini tuh bisa muter ya teman-teman kalau kalian perhatiin detail. Dan si lingkaran ini juga seharusnya bisa muter. Nah, itu udah kelihatan muter. Jadi hubungan ini sebenarnya udah beres teman-teman. Jadi kayak gitu untuk penggunaan weight dan beberapa error yang mungkin terjadi. Jadi untuk praktikum nanti semangat ya teman-teman, semoga bisa lancar dan